Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Berjumpa lagi dengan saya Mujang Kurnia, Direktur Rumah Prestasi dalam agenda Bincang Prestasi. Pada hari ini, alhamdulillah saya punya kesempatan yang sangat luar biasa, bisa silaturahim, berkunjung dan menemui seorang perempuan, sosok perempuan yang inspiratif, berprestasi, memimpin kelurahan, yakni di Kelurahan Tak-Takan. Beliau adalah Ibu Erlina Ibu ya. Oke, saya akan bincang-bincang dengan beliau seputar perjalanan beliau, seputar prestasi beliau memimpin masyarakat di Kelurahan Tak-Takan. Dan kebetulan saya juga adalah warga Tak-Takan, dan kita akan coba bedah perjalanan beliau ya. Dan sangat luar biasa ini, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dan cukup mengharukan sekali bagi saya, seorang perempuan bisa seperti ini gitu ya, di saat harus ngurus rumah tangga, suami begitu ya, anaknya, dan ternyata beliau bisa juga memimpin kelurahan begitu Bu ya. Boleh Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mijang, ini berlebihan sepertinya narasi tadi di awal ya. Sebetulnya biasa aja Kang Mijang. Masya Allah, ini luar biasa sekali Bu. Kebetulan juga di Rumah Prestasi kan kita membina yang di asrama itu perempuan. Jadi kita mencari sosok-sosok perempuan yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sebenarnya. Dan hari ini kita justru punya lurah ternyata yang juga perempuan gitu ya. Bagaimana Bu? Sudah berapa tahun di sini? Saat Mei 2019 saya dilantik sebagai Kepala Kelurahan Tak-Takan, saya merasa biasa saja, Kang, tidak istimewa ya. Gitu. Cuma merasa juga menjadi orang yang terpilih oleh Pak betul, ya. Wali Kota untuk memimpin di Kelurahan Tak-Takan, mempercayakan kepada perempuan. Nah itu yang harus seperti juga membuat saya termotivasi begini. Saya harus buktikan. Saya harus buktikan perempuan juga bisa memimpin. Toh saya bukan mau memimpin jemaah sholat kan. Betul. Tapi di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat itu aja sih. Jadi saya harus sebaik mungkin menjalankan yang dipercayakan Pak Wali Kota terhadap saya. Oke, berarti Pak Wali Kota memberikan amanah ke Ibu tahun berapa itu Bu? Mei 2019. Mei 2019 kemarin ya. Sebelumnya Ibu di mana? Sebelumnya saya Sekdes PNS di Tak-Takan, lalu alih fungsi 7 bulan di Kecamatan Tak-Takan. Jadi lalu sekretaris pelaksana. Baru kemudian menjadi sekretaris kelurahan 2013 sampai 2017. Lalu kemudian yang pejabat kepala kelurahan Tak-Takan yang mantan kades ya, saat itu terhitung mulai Juni 2018 beliau berakhir masa bakti. Kemudian saya menjadi PLH, lalu PLT, lalu definitif tetap di Tak-Takan. Nah itu yang membuat saya juga ingin total dalam melayani masyarakat di Kelurahan Tak-Takan. Karena masyarakat sendiri ya. Betul, karena saya lahir dan dibesarkan di sini. Gitu. Dahsyat. Jadi boleh dibilang Ibu ini lurah pertama juga di Tak-Takan Bu ya, yang dipilih Pak Wali Kota. Luar biasa sekali. Kemarin perubahan status desa menjadi kelurahan, ada masa transisi di situ, masih kepala desa sebagai penjabat kepala kelurahan. Oke, dahsyat. Sampai Juni 2018. Setelah itu baru saya. Oke, dahsyat, ini luar biasa ya perjalanan beliau. Dan kemarin bulan apa tuh Bu kemarin? Yang ikut lomba tingkat kota ya? Dan lomba kelurahan tingkat kota Serang. Dan juara satu alhamdulillah. Juara 1 tingkat kota di antara sekian kelurahan di kota 67 kelurahan nih, luar biasa sekali ya. Serang, ya. Juara 1 sekota Serang. Berarti kan ini istimewa sekali teman-teman, sobat prestasi ya. Beliau mampu membawa kelurahannya, dan itu berarti kan penilai keseluruhan Bu ya, bukan hanya ibunya gitu, bukan daerahnya, tapi keseluruhan. Bukan, dalam lomba kelurahan ini tidak saja tentang administrasi di kelurahan, tapi juga melibatkan kelembagaan kemasyarakatan di kelurahan, yaitu PKK, LPM, Karang Taruna, RT RW-nya. Saat itu kita ambil lokasinya di RW 4 lingkungan Cori yang dinilai secara keseluruhan lingkungannya juga. Nah, untuk perwakilan RT RW-nya kita hadirkan, ketua LPM, ketua Karang Taruna semua dihadirkan, PKK juga. Gitu. Jadi tidak sendiri. Dan
terpilih ya di kota dan mewakili kota ke provinsi juga. Mewakili kota untuk tingkat provinsi, tapi lawannya berat ya kan? Oh gitu ya. Pasti ya benar. Tapi udah kalau udah tingkat provinsi, juara di kota saja itu sangat luar biasa dari sekian puluh kelurahan, 67 kelurahan ya, luar biasa. Dan mewakili kota Serang ke tingkat provinsi juga merupakan pengalaman tersendiri. Terlepas saya kelurahan Tak-Takan mendapat posisi atau tidak, kita minimal ada hikmah di situ. Seperti apa penilaian di tingkat provinsi. Luar biasa ya. Motivasi ke depan. Itu ya. Jadi perempuan tidak menjadi hambatan untuk memimpin, dan banyak memang perempuan-perempuan yang istilahnya kalau dia totalitas sungguh-sungguh bisa membawa yang diwadahinya itu atau dipimpinnya menjadi prestasi gitu ya. Itu luar biasa memang, dan ternyata nggak jauh-jauh di Tak-Takan ya, kita juga punya yang begitu. Dia kalau lurah itu banyak juga perempuan, Bu. Sekota Serang ada 8. Ada 8 ya. Di Kasmen ada, di Tak-Takan ada, di Kecamatan Serang ada, di Curug ada, di Walantaka ada. Oh iya. Semuanya 8 orang. Jadi hanya sedikit sebenarnya dari berapa puluh tadi Bu kelurahan? Dari 67 hanya 8 hanya sedikit, dan ternyata sekali lagi tadi ya kelurahan Tak-Takan yang terpilih gitu. Itu kalau bicara prestasi beliau yang baru saja ini masih hangat ya, maka saya ketemu ke sini untuk tadi kok bisa gitu ya beliau membawa kelurahan Tak-Takan menjadi juara di tingkat kota gitu dan mewakili kota ke tingkat provinsi. Dahsyat sekali. Intinya, apa sih Bu? Kemenangan ini kan bukan karena peran sendiri. Betul. Tidak bisa dicapai sendiri kan? Betul. Itu butuh memanage bagaimana kita kompak pertama dengan perangkat kelurahan, kelurahan, lalu dengan RT RW, baru kemudian dengan warga masyarakat. Nah itu, kalau kita bisa merangkul itu, apapun program pemerintah melalui OPD karena kelurahan menerima manfaat dari OPD seluruh program. Nah, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik itu gitu, dan tidak sendiri. Betul sekali. Modalnya sehat aja dulu, semangat. Nah itu dia. Gitu kan. Luar biasa ya. Sedangkan RT RW juga cukup banyak di kelurahan Bu ya, luas juga. Ada 22 RT dan 10 RW. Iya. Dan kita ibu kota kecamatan Tak-Takan. Betul sekali ya. Dan ya memang layak sekali. Ya. Betul. Pantas sekali jadi juara sih memang ibu kota gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kalau masa pandemi ini gimana Bu? Suasana kondisi di Tak-Takan ada yang kita punya posko PPKM mikro di kelurahannya. Di situ kita ada kegiatan mencakup 4 diantaranya monitoring vaksinasi, lalu pemberian masker, lalu pemberian bantuan, lalu ada juga penyemprotan disinfektan. Apabila ada RT RW yang wilayahnya terpapar, ada warga yang terkonfirmasi positif. Tapi itu udah lewat ya, sudah lewat, lebih ke kebiasaan baru yang adaptasi itu. Paling seperti itu, seperti menggunakan masker, merasanya ya warga ada yang merasa untuk jaga diri sendiri dan keluarga saja, dan kita tugasnya menyampaikan itu, mensosialisasikan itu bahwa ada adaptasi kebiasaan baru nih. Setelah meskipun sudah zona berubah kuning, sudah membaik begitu ya, angka yang terpapar juga sudah tidak ada. Mudah-mudahan seluruh kegiatan-kegiatan yang tadinya terbatas seperti posyandu juga ya, terus kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan di mana harus berkumpul warga, biasanya rapat koordinasi dan lain sebagainya, silaturahmi terbatas. Ya, mudah-mudahan pandemi berlalu kan, kegiatan-kegigiatan normal kembali. Dan relatif kecil angkanya Tak-Takan Bu ya, untuk alhamdulillah pandemi ini. Tidak banyak. Saya lihat Ibu kan aktif juga di media sosial Bu ya, luar biasa ini ya. Padahal kan istilahnya udah ya tadi ngurusin rumah gitu ya. Anak juga udah punya cucu belum Bu? Belum ya istilahnya, tapi anak kan mungkin ada yang masih sekolah gitu Bu ya. Masih kelas 2 SD paling kecil. Nah itu kan istilahnya butuh juga didampingi saat di sisi lain harus keliling juga. Saya lihat di media sosial Ibu itu suka keliling ke
ke masyarakat gitu. Gimana ngatur waktunya, Bu? Jadi gini, wali kota mempercayakan menjadi kepala kelurahan itu kan berarti menjadi wakil beliau. Betul. Di masyarakat tingkat bawahnya ke masyarakat. Apa yang menjadi program beliau misalkan harus nyampe ke masyarakat ya saya ikutin. Kalau mesti ke bawah ya ke bawah seperti itu. Dan saya lebih senang Kang ketemu RT RW, aktif di kayak diundang ke majelis taklim, diundang ngopi di pos kamling, hayu aja saya. Nah itu kekurangan saya, kadang lupa Kang posisi duduk, kadang nurutin kakang-kakang. Iya, laki-laki semua ya laki-laki gitu. Dan kalau untuk canggung tidak ada, udah sudah terbiasa, dan kebetulan masyarakatnya ya masyarakat kami, saudara-saudara kami juga gitu. Cuma kadang khawatir ada yang lihat, aduh duduknya kayak bapak-bapak. Kadang lupa kan kalau udah ngopi di tengah mereka gitu. Itu juga mungkin bikin nyaman masyarakat kan, kayak sepertinya gitu ya. Maksudnya ibu juga udah bisa memposisikan gitu kan. Betul. Saya lebih senang, saya lebih senang, lebih ikut gotong royong, ikut kecor kubah masjid. Luar biasa banget ya. Tadi itu ya kalau masalah ngatur waktu saya rasa lebih ke sehat saja dulu, gitu, semangat, baru kan kemudian seiringnya itu mengikuti lah. Oh ya, ini untuk waktu di rumah, ini untuk anak sekolah, ini untuk keluarga. Walaupun kalau untuk keluarga karena rumah saya juga di sini dekat ya. Sepertinya jam berapapun. Betul. Silakan, maksudnya kayak pelayanan walaupun kantor sudah tutup. Misalkan ada yang butuh SKTM untuk rumah sakit, ya ayo aja kita rumahnya deket ini gitu. Jadi lebih ke pelayanan tidak terlewat. Dahsyat ya. Berarti ibu sendiri merasa tidak ada hambatan ini Bu ya, jadi lurah itu nggak ada ya sebenarnya? Tidak. Jadi bukan alasan ya, maksudnya jadi lurah mungkin juga karena perempuan di ruangan aja gitu, nggak begitu kan? Tidak. Saya sempat berpikir pertama menjadi kepala kelurahan, bagaimana menghadiri kegiatan keagamaan di dalam masjid. Nah itu yang saya bayangkan pertama. Ternyata saya siasati dengan membawa suami. Jadi yang duduk di sebelah saya bukan orang lain, tapi suami. Mungkin bukan mahramnya begitu seperti itu. Nah ada suami saya gitu. Jadi khusus untuk kegiatan keagamaan yang malam hari, misalkan marhaban, pengajian, santunan di dalam. Dan ibu hadir itu ya? Hadir. Dan itu karena ada pendamping, saya merasa nyaman aja. Ada beberapa masjid yang mengadakan acara misalkan Isra Mi'raj, itu saya butuh komunikasi dulu dengan panitianya, adakah tempat khusus dipisah antara perempuan dan laki-laki misalkan. Oh ya ada Bu, misalkan di tenda ini perempuan, di tenda ini laki-laki. Itu saya justru lebih enak. Saya justru lebih enak. Tidak juga menghambat saya untuk memberikan sambutan dan sebagainya. Dan atau menyambut misalkan ada tamu lain dari misalkan Pak Wali datang atau mewakilkan ke Asda dan sebagainya, saya tidak ada kecanggungan untuk itu gitu. Dan saya rasa nyaman-nyaman aja. Betul ya. Jadi tetap apa istilahnya, fitrah perempuannya terjaga gitu Bu ya. Karena tadi kalau ibu tadi kalau acara-acara keagamaan bawa suami begitu ya, itu luar biasa juga memang apa namanya, memposisikan gitu ya, betul, dengan masyarakat. Nyamannya saya gitu. Dan masyarakat tetap menerima kehadiran ibu gitu ya, karena memang istilahnya ibu itu kan masyarakat kan nggak bisa ngadu ke wali kota ya Bu ya. Iya kan, ya, ada ke ibu di bawah wakil dalam tanda kutip ya, mewakili beliau gitu kan, menyampaikan. Iya, dahsyat sekali ya. Kalau apa namanya, program-program kota ke kelurahan bagaimana Bu? Kan setiap OPD punya programnya untuk kelurahan. Misalkan yang terdekat dari minggu-minggu ini misalkan ada sosialisasi pangan lestari dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan. Lalu ada juga program yang konvergensi stunting dari DP3KB, ya di mana di dalamnya ada sosialisasi 1000 hari kelahiran pertama dan sebagainya. Lalu program vaksinasi untuk 12 tahun ke atas dari Puskesmas, untuk lalu untuk umum, untuk lansia, untuk pelayanan publik, kita tinggal nerima aja sebetulnya. Karena program-program sendiri itu ada di setiap OPD dan kita penerima manfaat gitu. Kalau untuk kegiatan yang ada di Kelurahan Tak-Takan kan kaitan pandemi ini, misalkan pembangunan Sarpas lagi tidak ada.
kan ada refocusing dana ya ditarik untuk yang PPKM gitu kan. Jadi kegiatan pelatihan sosialisasi itu terakhir saya laksanakan di 2019-2020. 2021 tidak ada. Dan di 2022 kita usahakan dalam rencana kegiatan anggaran itu adalah kegiatan-kegiatan seperti itu tetap berjalan karena kaitan dengan mudah-mudahan pandemi sudah usai. Iya. Itu lebih ke kegiatan pembangunan sarpras, kayak drainase, paving block, lalu pelatihan-pelatihan yang untuk UKM ya, pengrajin perhiasan emas. Kita punya kampung tematik kan. Kampung tematiknya di Kepandian Got itu sentra pengrajin perhiasan emas dan perak. Oh ya, Tak-Takan itu kan terkenal memang dengan emas ya, pengrajin emasnya. Oh di situ ternyata Bu. Di Kepandian Got. Betul. Memang ada di beberapa kampung, di Bolaler ada, di Surak ada, di Cigabus Jalan ada. Cuma yang masih tetap eksis sampai dengan sekarang kaitan dengan pandemi, harga emas mahal, itu yang masih eksis di Kepandian Got. Di Kepandian Got ya. Jadi kalau kita pengen lihat bikin cincin seperti apa, gelang. Oh itu di situ ya? Di Kepandian Got itu bisa dikunjungin juga sama masyarakat? Asal janjian silakan. Karena irama kerjanya berbeda dengan kita, Kang. Betul, iya benar. Pengrajin perhiasan emas mulai kerja dari abis Isya sampai menjelang subuh. Jadi kalau siang itu tidur sampai lohor. Memang mulai harus malam berarti gitu kan ya. Jadi beda irama dengan kita, maka kita mau lihat mereka kerja itu harus malam. Oh, jadi sebenarnya itu juga potensi pariwisata Bu ya. Kunjungan gitu sebenarnya. Cuma malamnya itu yang nggak bisa, betul. Nah, beberapa teman-teman dari media juga merasa kesulitan untuk itu. Hayu kata saya kalau mau ke sana malam gitu kan. Itu menerima pesanan-pesanan dari bos-bos besar dari toko-toko di Serang, di Rangkas, di Cilegon gitu kan. Itu juga potensi ya untuk lapangan pekerjaan ya. Betul, Bukan lapangan pekerjaan. Ada plesetan loh Kang di Kepandian Got. Anak-anak yang remaja yang menjadi pengrajin perhiasan emas katanya lulusan STM. Sekolah tukang emas. Luar biasa ya. Di Tak-Takan ada STM ya. Di sekolah tukang emas ada STM loh di Kepandian Got. Iya kalau Setan, Kang. Iya benar. Karena memang hampir anak-anak muda pada di sana juga Bu ya. Dan itu regenerasi susah Kang karena kaum muda enggak kecil minatnya untuk mempelajari apa sih namanya bagaimana membuat perhiasan emas atau perak tersebut. Lebih tergiur ke udah kerja di luar aja, mungkin karena naik turunnya pesanan seperti itu ngaruh juga ya. Tapi saya senang saat menyaksikan di sana masih tuh yang muda-muda ada kok yang tetap minat untuk berkecimpung di sebagai pengrajin perhiasan emas. Mudah-mudahan STM-nya tetap eksis di Kepandian Got. Tinggal disupport terus gitu. Selain emas, potensi lain Bu di Tak-Takan apa? Kita punya produksi makanan kelas rumahan lah, rumah tangga lah ya. Iya, betul. Ada jamur crispy ya di Baros, ada dapros. Dapros ada 2 kan di Cori sama di Soyog. Iya. Lalu yang kerupuk tundar di Bolaler. Kita pernah berperan untuk membina dalam suatu pelatihan untuk pengrajin yang usaha dapros kan. Lebih ke pelatihan cara pengemasan untuk menjualnya lebih menarik gitu. Bagaimana kemasan menarik untuk dijual, lalu lebih ke keamanan pangannya, bahan pangannya. Maksudnya seperti kerupuk dapros itu kan warna-warni. Nah, itu bagaimana menggunakan kekhawatiran kan kita menggunakan seperti pewarna tekstil misalnya. Ternyata tidak, mereka sudah menggunakan pewarna makanannya. Di kerupuk gendar juga waktu itu ya kita arahkan untuk bagaimana komposisi kerupuk gendar itu agar tidak ada bahan yang berbahaya, zat kimia yang berbahaya gitu, untuk dikonsumsi begitu kan. Dan kerupuk gendar itu kan udah kemana-mana Bu ya? Sudah ke Cilegon, ke Rangkas. Kalau Raum mah udah dari sini stoknya ya. Memang dari sini Kang. Betul ya. Itu jadi luar biasa Tak-Takan sebenarnya ya, warganya juga gitu ya. Nah kita waktu itu untuk peran kecil
kecilnya kita, kita berikan mesin sealer misalkan seperti itu. Bagaimana pengemasan menggunakan standing pouch, bukan sekedar plastik biasa yang dilekatkan dengan lilin seperti itu. Sederhana sekali tapi kurang menarik gitu kan. Tuh. PR kita dalam usaha yang kerupuk gendar, dapros ini mengurus izin-izin Kang, kayak PIRT. Nah itu kan mungkin kalau dalam pelabelannya ya dibuat menarik, izinnya tertera, mungkin kan juga menaikkan omset gitu kan. Itu nilai jual. Mudah-mudahan kan ada yang jadi banyak potensi ya sebenarnya di tak-takan, dan pasarnya juga cukup ini ya potensial karena di kota ya, karena posisi kita di kota ya betul. Oke, mungkin ini Bu dari teman-teman ada yang penasaran gitu ya, kira-kira jadi lurah tuh apa aja sih pekerjaannya gitu? Kira-kira apa saja tuh Bu? Jadi lurah itu apa aja sebenarnya Bu? Sebetulnya cuma ngurusin 4 ya lurah apa itu ya. Jadi pemerintahan urusannya, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Tapi misalnya di bidang pemerintahannya banyak, gitu ya. Tapi intinya tadi lebih ke merangkul dulu, kan kita mau jalanin program yang 4 nih, gitu loh. Merangkul dulu pegawai kelurahan, lalu RT RW, baru warga masyarakat. Nah, apapun yang kita kalau mau salurkan si program ini ya, kalau kita udah bisa merangkul tiga lapis tersebut, pegawai kelurahan, RT RW, warga masyarakat. Mudah-mudahan semua tersampaikan. Pelayanan menyentuh sampai dengan penerima manfaat gitu. Dan ya itu tentunya butuh manajerial dan kepemimpinan yang luar biasa di situ kan, belajar untuk mensolidkan masyarakat gitu ya. Intinya belajar Kang, terus belajar ya. Iya. Kalau masalah-masalah di masyarakat sepertinya tak-takan juga aman-aman aja Bu ya, tidak ini maksudnya. Saya punya PR pertama tentang sampah. Oh iya, sampah betul. Di jalan provinsi sebetulnya bukan pure masyarakat kami kan yang membuang sampah. Kadang yang lewat ya di titik di seberang perumahan Citra Serang ya, sama yang dekat tanah wakaf kuburan Cigabus. Itu kami sudah himbau dari mulai memasang spanduk, banner ya. Tetapi tetap aja sepertinya lebih ke budaya ya. Tapi saya lihat kalau untuk warga Kelurahan Tak-Takan kan sudah ada pihak ketiga yang ngambil sampah iuran 15.000. Nah itu diambil seminggu 2 kali oleh pihak lainnya. Nah tapi ternyata mungkin belum semua ikut iuran tersebut. Nah walaupun bukan murni masyarakat Kelurahan Tak-Takan yang mau membuang sampah itu, tapi lokasinya ada di Kelurahan Tak-Takan. Betul. Mungkin lebih ke PR-nya memberikan pemahaman bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu penting ya, seperti itu mungkin Kang. Iya. Dan budaya ya. Betul. Mungkin ikut biar diambil dibawa ke TPA itu mungkin Bu ya, disangkanya ke Cilowong gitu ya. Disangkanya gitu ya. Dan kita kan nitip tuh ke mobilnya. Gitu masa nitip terus ya gitu ya. Coba sih kalau ada yang iuran 15.000 oleh bisa pihak diikutin ketiga, ya. Betul. Dan memang itu masalah di mana-mana sih Bu ya. Kadang-kadang sampah itu memang dia mencari temannya kan. Ada satu tumpuk disusul sama lainnya gitu. Kan. Enak betul. aja jadi PR Ibu di sampah itu Bu ya. Paling ini ya ditatakan. Lebih ke kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat aja sih betul. Sementara ini yang dilakukan sosialisasi edukasi gitu ya. Memasang spanduk, banner seperti itu, lalu kita selipkan di beberapa acara di kegiatan. Selain sampah, apa lagi Bu? Apa ya? Masalah. Karena kita mah udah masyarakatnya juga bukan ada juga pendatang, masih ada perumahan, lebih ke ada sih Kang. Iya, karena Tak-Takan sebenarnya memang warga asli Bu ya yang tinggal. Tapi ada perumahan kan? Ada perumahan Pancaneka, Seranggadang, PSG saya nyikatnya. Lalu ada Taman Pesona Residen di RW 10. Oh ini masuk Tak-Takan juga? Iya. Kan Taman Pesona ada yang masuk Lialang, ada yang masuk iya. Kita kan 10 RW dan RW 10-nya ada di TPR. Sudah tercampur dengan pendatang juga sih. Dan itu membawa juga kadang hal-hal positif ada juga kaitan dengan pendatang seperti itu, memberikan
warna baru warna gitu ya lain, ke masyarakat warna ya, lain gitu, ke itu masyarakat sih, betul. Iya. Iya. Kalau buat teman-teman nih Bu, pesan kira-kira sebagai orang tua gitu ya, yang tentunya juga ditaktakan banyak anak-anak muda yang mungkin tengah berjuang untuk sekolah, sedang kuliah atau bahkan belum nih. Seberapa penting menurut Ibu untuk tentu berpendidikan paling pertama ya, dan juga kalau saat ini menjaga kesehatan gitu ya, belum lagi mungkin secara kemandirian. Paling utama sih memang mungkin kalau kita di Rumah Prestasi concern ke pendidikan ya Bu ya. Boleh Ibu berikan pesan ke anak-anak muda di Kelurahan Taktakan khususnya dan juga Kota Serang perihal pentingnya memotivasi tadi anak-anak muda Bu kira. Mungkin kalau menurut saya juga semangat itu dari diri sendiri dulu ya. Iya, dari diri sendiri dulu. Pentingnya pendidikan seperti apa, lalu dukungan keluarga, lalu lingkungan, pergaulan bisa juga mempengaruhi. Dan pesan saya jangan bosan baca ya. Baca bisa untuk memotivasi juga, dari situ kita tahu juga pentingnya pendidikan apa seperti itu kan Kang. Betul. Nah, jangan juga patah semangat misalkan karena ekonomi, banyak buktinya. Contohnya saya sendiri loh Kang. Saya S1-nya sudah punya anak loh Kang. S2-nya hamil anak ketiga loh Kang. Jadi belajar itu tidak berhenti saat kita juga misalkan sudah berumah tangga seperti itu. Iya, betul. Tentu karena mungkin contoh secara pendidikan yang terhambat saat itu karena ekonomi, itu contohnya ada di saya. Betul, iya. Tapi saya terus aja sekolah terus aja. Dan ternyata bisa Bu ya. Ternyata bisa, dan itu bergunanya sekarang gitu kan. Tapi walaupun kita sudah misalkan udah S1, sudah S2, baca terus aja. Kalau pesan saya seperti itu kan. Baca. Betul. Ya, jadi mungkin yang justru mematahkan kita tuh sebenarnya semangat kita Bu ya. Udahlah saya emang nggak punya orang tua yang mampu gitu ya. Nah itu. Padahal kita bisa melihat dan menyaksikan nih Bu Lurah sampai ke titik ini gitu ya. Harus terus semangatnya. Ternyata berpendidikannya pun pas lagi punya anak begitu masih semangat gitu intinya betul. Nah itu ya, catat teman-teman poin motivasi dan juga pesan dari Bu Lurah penting sekali. Ini adalah bukti konkret dan nyata nih ada di depan kita semua, bahwa perempuan pertama adalah bukan tidak ada hambatan, istilahnya bukan menjadi hambatan nih jadi perempuan untuk berkarya Bu ya. Jadi tidak ada hambatan. Yang kedua juga adalah tadi penting sekali pengetahuan pendidikan. Kalau Bu Lurah tadi banyak baca begitu ya, berpendidikan. Ada lagi Bu yang mau sampaikan? Ya, apa tuh ada yang harus kita ingat-ingat bahwa kita itu jadi manusia yang baik itu kan yang bermanfaat bagi insan yang lainnya itu. Betul. Pegang Sebaik-baik itu aja. Manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Itu aja yang dipegang. Jadi sepengetahuan saya selain kebutuhan pokok ada kebutuhan lain, yaitu eksistensi sendiri. Berguna. Tapi bergunanya bagi siapa? Kalau kemarin masih terbatas untuk diri sendiri dan keluarga, sekarang untuk orang banyak. Dahsyat. Nah, itu ya teman-teman, nih berharga sekali ilmunya dari perempuan inspiratif yang berpengalaman gitu ya. Jadi bukan sekedar teori nih, tapi yang sudah dipraktekkan sama beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman dan teman-teman tetap semangat begitu ya. Kalau Kota Serang tuh punya jargon, aja kendar gitu ya. Baik, terima kasih Bu Lurah, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi saya sudah diterima di sini, dan nanti teman-teman jangan lupa ya di subscribe channel kita Rumah Prestasi Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.